Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marna Munawwara dari kelas 12 MIS 1, NIS 16921. Di sini saya akan menceritakan kembali identifikasi sistematika dari novel sejarah yang berjudul Sekali Peristiwa di Banten Selatan yang diterbitkan oleh Lenteri Pantara, yang dituliskan oleh Pramedia Anantatur dan diterbitkan pada tahun 2003. Adapun bagian-bagian atau struktur yang terdapat pada novel ini yaitu yang pertama yaitu orientasi. Ranta dan Iren dalam kondisi serba kekurangan. Ranta diperintah secara paksa oleh Juragan Musa dengan dijanjikan imbalan bayaran tinggi. Namun ternyata tidak seperti yang diharapkan. Ranta malah mendapat hadiah pukulan membabi buta. Bosan diperlakukan dengan tidak adil oleh sang juragan. Yang kedua yaitu pengungkapan peristiwa. Peristiwa pertama, Pasar Kacopa diobrak-abrik DI atau Darul Islam. Dari sini mulai menggambarkan suatu keadaan di mana pasar rakyat kecil yang dirusak oleh kaum pemberontak yang disebut DI atau Darul Islam. Dengar, Reng, memang aku sering nyolong, tapi bukan karena kemauanku aku jadi maling. Kejadian mulai muncul disebabkan oleh pemaksaan dari Juragan Musa kepada Ranta untuk menjadi maling. Musa menyuruh pencuri bibit karet ondernaming Ranta bawakan 2 kali balik. Tapi ketika Ranta menanyakan upah, diterimanya pukulan rotan, dirampas pukulan dan goloknya. Peristiwa kedua, Juragan Musa datang ke rumah Ranta. Dia memanggil-manggil Ranta, tapi dari dalam rumah tak ada jawaban. Dengan nada marah, Juragan Musa terus memanggil Ranta, tapak tangan kanannya menjinjing aktivitas. Akhirnya Ranta keluar dengan bahu tertarik ke atas, matanya berpusat pada wajah Juragan Musa, sedang kedua belah tangannya terangkat ke atas sedikit. Melihat Ranta yang seperti itu, Juragan Musa menjadi takut. Kemudian dia lari dan meninggalkan aktivitas dan tongkatnya jatuh ke tanah. Tanpa diduga, datang yang pertama, yang kedua dengan membawa teman yang ketiga. Yang ketiga berkata, "Cuma aku yang tahu isi aktivitas itu." Yang kedua bertanya, "Dari mana kamu tahu?" Yang ketiga menjelaskan bahwa tiap Rabu malam, Juragan Musa berunding dengan DI atau Darul Islam. Kemudian yang ketiga memberitahu kalau Ranta dan Iren dalam bahaya. Segera Iren ke dalam. Dia keluar lagi membawa bungkusan kecil. Sedangkan Ranta memungut aktivitas dan cepat-cepat mereka pergi meninggalkan beranda. Malam harinya rumah Ranta dibakar pesuruh Juragan Musa. Yang ketiga yaitu resin action. Ranta melangkah keluar ambang, bahunya tertarik ke atas, matanya berpusat pada wajah Juragan Musa, sedang kedua belah tangannya terangkat ke atas sedikit. Dengan tubuhnya yang perkasa itu, nampak seperti binatang buas hendak menerkam mangsanya. Peristiwa yang mulai memuncak seperti saat Ranta mulai berani untuk melawan penindasan yang dilakukan oleh Juragan Musa. Keempat yaitu komplikasi. Perlawanan Ranta dan beberapa orang pemikul singkong yang hampir ke rumahnya membuahkan hasil. Sang juragan mendapat ganjaran setimpal atas perbuatannya setelah berulang kali mengingkari berbagai fakta dan bukti bahwa dia terlibat dalam kegiatan Darul Islam atau DI. Istri Juragan Musa pun harus menerima kenyataan ditinggalkan suaminya yang ditangkap tersebut. Bahkan dia harus mengalami nasib naas sepeninggal suaminya tersebut. Yang kelima yaitu resolusi. Komandan menggertak, angkat tangan, menyerah. Akhir atau puncak dari peristiwa yang sebelumnya terjadi saat komandan menyergap dan akhirnya menangkap Juragan Musa karena terbukti menjadi golongan pemberontak Darul Islam yang selalu menindas rakyat kecil. Ranta kemudian ditawari menjadi lurah sementara di daerah Banten Selatan tersebut oleh komandan yang menangkap Juragan Musa. Walaupun berpendidikan rendah, namun Ranta dipercaya oleh orang-orang di sekitarnya karena tekadnya yang kuat untuk melepaskan diri dari ketidakadilan. Bersama para penduduk desa yang mempercayainya, Ranta dibantu komandan berupaya membangun kembali tempat tinggal mereka menjadi tempat yang lebih nyaman dan terus berkembang. Yang keenam yaitu kodak. Satu pendurhaka dapat hancurkan seluruh kebahagiaan tiap orang. Benar, tapi keselamatan tiap orang seluruh bangsa.
cuma dapat dilaksanakan oleh semua orang. Pelaksanaan ini mungkin kalau ada persatuan, kerukunan, persaudaraan. Pada akhirnya semua harus saling bersatu untuk melawan penindasan dan kesewenang-wenangan orang atau golongan kepada rakyat kecil. Jadi inti dari cerita novel ini adalah sebuah perjuangan untuk merdeka dari kekerasan penindasan yang dilakukan kepada rakyat kecil. Demikian struktur novel Sejarah Sekali Peristiwa di Banten Selatan. Namun ada sebuah kutipan yang ingin saya sampaikan tentang novel ini, yaitu memberikan atau mengubarkan semangat untuk menjalani hidup lebih baik dengan pantang menyerah dan jangan putus asa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.